Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya dari grup E Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3 dengan NIM 200101114 dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan dalam hasil belajar. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Kemudian faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual diantaranya yaitu status sosial ekonomi orang tua, budaya dan urutan kelahiran. Perbedaan-perbedaan yang tampak diantaranya adalah perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, serta perbedaan gaya belajar. Perbedaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran. Perbedaan individu diantaranya anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individual. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individual atau perbedaan individu. Maka perbedaan dalam perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Kemudian perbedaan individu. Perbedaan individual diantaranya anak didik, yang merupakan perbedaan biologis anak secara umum terkadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dari individu atau pendidik atau seorang guru. Adapun faktor-faktor perbedaan individu. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Pewaris genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi perempuan atau yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoa. Hal ini terjadi kira-kira 280 hari sebelum lahir. Perbedaan gen merupakan salah satu alasan mengapa setiap individu berbeda dengan individu lainnya, baik secara fisik, psikologis maupun perlakuan meskipun merupakan saudara sendiri. Yang kedua, adanya faktor lingkungan. Lingkungan menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar dari diri individu. Faktor ini meliputi yang pertama status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua. Meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan orang tua ini sangat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta aspirasinya terhadap pendidikan anak tersebut. Hal ini berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sebagai wujud kedua adalah budaya dari suatu kualitas aktivitas dan tindakan dari berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Wujud ketiga, kebudayaan aktivitas dalam tindakan berpola yaitu benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, atau difoto. Ketiga bentuk budaya dan kebudayaan tersebut mempengaruhi perilaku kemanusiaan. Kemudian macam-macam perbedaan individu. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi adalah salah satu milik kita yang paling berharga. Tetapi bahkan orang yang paling cerdas
sekalipun tidak sepakat tentang apa intelijensi ini. Beberapa pakar mendeskripsikan intelijensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving. Howard Gardner mengemukakan 8 kerangka pemikirannya tentang macam-macam kecerdasan atau multiple intelligence. Yang pertama yaitu ada keahlian verbal, kemampuan untuk berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Yang kedua ada keahlian spiritual atau eksistensial keterampilan, kemampuan dan perilaku yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan sumber utama atau Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatu. Yang ketiga ada keahlian logika matematika, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Dan yang D, keahlian spesial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Yang ke E, keahlian kinestetik, kemampuan untuk memanipulasi objek dan kecerdasan. Kepribadian dan temperamen. Yang pertama ada kepribadian mengacu pada pemikiran. Yang kedua ada temperamen terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar. Yang ketiga ada gaya belajar dan gaya berpikir. Yang keempat ada perbedaan jenis kelamin atau gender. Yang kelima adanya perbedaan kemampuan. Yang keenam ada perbedaan dalam kepribadian seseorang. Yang ketujuh perbedaan dalam gaya belajar kita. Yang kedelapan perbedaan dalam bakat. Dalam perbedaan bakat ini setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam talenta yang mereka miliki, seperti itu. Baiklah, sekianlah video yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan shalom dan terima kasih.